Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Ibu Seni. Saya Haikal Hirahmanta. Di sini akan menjelaskan tentang resum materi cacing tanah, larva Chironomus, dan microworm sebagai tugas pengganti UTS budidaya pakan alami. Yang pertama itu ada cacing tanah. Cacing tanah sendiri merupakan hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang yang biasanya ditemukan di tumpukan sampah dan tanah lembab. Morfologinya sendiri dengan panjang mulai dari beberapa milimeter hingga bisa tumbuh lebih dari 15 cm. Cacing tanah umumnya dibudidayakan berasal dari famili Megascolicidae dan Lumbricidae seperti Lumbrius, Eisenia, Peretima, Periong, Diplocardi, dan Litrilus. Nah, untuk taksonomi cacing tanah sendiri itu ada kingdomnya Animalia, filum Annelida, kelasnya Clitellata, ordonya Opisthophora, familinya itu dari Lumbricidae, genusnya sendiri Lumbricius linnaeus 1798, dan spesiesnya Lumbricius terrestris linnaeus 1758. Untuk habitat cacing tanah sendiri biasanya di tempat yang lembab dengan suhu optimalnya 21 derajat dan pH 5-8,4. Cacing tanah sendiri memerlukan tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Bahan organik yang tinggi itu digunakan sebagai pakan biasanya. Untuk budidaya sendiri, pertama itu menggunakan media yang biasanya menggunakan onggok, serbuk kayu, atau serbuk sabut kelapa yang difermentasi dengan EM4. Nah, pemanfaatan medium ini bisa 2 kali pakai. Media tersebut diperkaya spirulina 7%, diberikan sebanyak 3% dari biomasa selama 7 hari. Durasi pengayaan selama 3 hari, diperkaya dengan wortel, waluh, dan pepaya. Cacing tanah bersifat hemaprodit dan akan berkembang biak dengan bertelur melalui kokon. Induk akan kawin dalam waktu 2 minggu. 6 jam sudah dapat melepaskan satu kokon. Nah, satu kokonnya itu menghasilkan 4 ekor anak. Gunakan serbuk sabut kelapa atau serbuk kayu sebanyak 5 kg, dicampur dengan air sebanyak 3 liter dalam wadah dan didiamkan selama 5-7 hari. Media yang siap pakai terus ditimbang sebanyak 200 gram dan disiapkan dalam wadah. Nah, wadahnya nanti yang udah ada medianya tadi diberi ampas 3 hari sekali sesuai kebutuhan dan dilakukan dari awal pertumbuhan cacing tanah hingga berumur 6 minggu. Cacing tanah nantinya ditimbang setiap 1 minggu sekali dengan dipisahkan dari media dan dikumpulkan diambil beberapa dari media. Untuk selanjutnya itu kandungan nutrien dan amplifikasi cacing tanah. Nah, untuk kandungan nutriennya sendiri, cacing tanah mengandung protein yang tinggi, sekitar 48-70%. Lemaknya sendiri di kisaran angka 7-18%, untuk abunya 5-6%, karbohidrat 1-15%, dan serat kasar 0,19-5%. Nah, untuk aplikasinya, cacing tanah biasanya digunakan sebagai alternatif tepung ikan dalam pakan ikan, sidat, bandeng, lele, dan dapat meningkatkan kandungan karotenoid pada ikan gupi. Nah, selanjutnya ada larva Chironomus. Dan ya, taksonominya sebagai berikut. Dari kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Hexapoda, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, familinya Chironomidae, dan genusnya Chironomus. Nah, larva Chironomus dikenal sebagai cacing darah. Ya, memiliki kandungan protein yang tinggi
dan pigmen karoten. Biasanya hidup di perairan yang mengandung bahan organik yang tinggi. Untuk morfologinya sendiri, larva cacing darah itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Memiliki panjang 2-20 mm dan pada saat fase larva mempunyai sepasang kaki pada bagian tubuh depan dan belakang. Untuk habitatnya sendiri dapat dijumpai di hampir semua lingkungan perairan. Larva biasanya tinggal di dasar dan dapat hidup secara dominan di zona sublitoral dan profunda. Chironomus ini dapat hidup di perairan yang tingkat populasinya dan Chironomus ini dapat hidup di perairan yang tinggi tingkat populasinya dan di perairan eutrofik. Untuk budidaya sendiri menggunakan media berupa limbah padat sagu dengan ketebalan 0,5 cm. Nantinya larva dipelihara selama 4 minggu pada media tersebut yang dipupuk menggunakan kotoran ayam sebanyak 2,5 gram per liter dan akan mengalami puncak populasi pada minggu ketiga. Untuk kandungan nutrisi dan aplikasi dari cacing darah sendiri, biasanya cacing darah mengandung 87,06% air, 50,6% protein, 2,86% lemak, 4,90% abu, serta astaxanthin yang penting untuk pewarnaan ikan. Untuk aplikasinya sendiri, larva ini biasanya digunakan sebagai pakan alami untuk benih ikan seperti goldfish dan sebagai indikator kualitas air. Selanjutnya ada microworm. Microworm atau Panagrelus redivivus, biasa disebut cacing renik, banyak digunakan sebagai pakan alami untuk larva ikan karena memiliki kadar protein yang tinggi. Untuk taksonominya sendiri itu Kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, untuk ordonya Rhabditida, familinya Panagrolaimidae, untuk genusnya Panagrelus dan spesiesnya Panagrelus redivivus. Untuk morfologi dari microworm sendiri biasanya berbentuk memanjang dan tanpa segmen. Panjang tubuhnya sekitar 1 mm dan diameter 50 mikrometer. Tubuh microworm jantan lebih kecil dibandingkan yang betina. Untuk habitatnya sendiri, microworm hidup optimal pada suhu 20-25 derajat Celcius. Dapat bertahan di suhu rendah meskipun nanti produktivitasnya akan menurun. Toleransi terhadap pH cukup luas. Umumnya dapat hidup baik dan optimal pada kondisi asam. Untuk microworm sendiri, budidaya microworm sederhana menggunakan media tepung roti sebanyak 15 gram dan ragi sebanyak 3 gram untuk pakan. Bibit dimasukkan ke dalam media dan panen bisa dilakukan pada hari ketiga dengan pengambilan microworm yang berada di dinding toples menggunakan cotton bud atau alat sejenisnya. Sekian penjelasan dari saya tentang cacing tanah, larva Chironomus dan microworm. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.